Bersyukur Tuhan masih memberi kepercayaan untuk kami melayani. Semua anugerah kasih-Mu baik oleh Yesus di dalam melayani. Fokus hanya untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih berkati Pak Mate, berkati Ibu Ana, berkati kami Tuhan, berkati kami ya melayani Kau Tuhan. Urapi dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, sehingga pelayanan kami hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kalau ada tugas kuasa-kuasa yang mengganggu, kami bersatu hati tolak di dalam nama Yesus. Tuhan Kau singkirkan dari tempat ini, supaya ibadah kami murni hanya untuk kemuliaan Tuhan. Murni segala dosa kesalahan kami, supaya kami boleh melayani untuk melayani. Terima kasih kami mengucap syukur. Doa kami hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin. Mari sebelum kita melanjutkan ibadah ini, kita akan datang menyembah Tuhan dulu dengan satu pujian, besar anugerah-Mu. Bukan. Ku ada sebagaimana ku ada.
buat kami pribadi lepas pribadi. Sehingga sampai saat ini Tuhan, kami semua ada sebagaimana kami ada. Itu hanya karena kasih, anugerah kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan, berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pula buat kesempatan yang indah yang Tuhan berikan buat kami, di mana saat ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah di tempat ini. Mari Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal dengan sampai akhir, sehingga ibadah kami boleh berjalan dengan lancar dan kami semua boleh pulang dengan berkat yang baru lewat firman yang kami dengar. Kami serahkan setiap hamba-Mu yang mengambil bagian pelayanan, baik di musik, senior leader, terutama teristimewa hamba-Mu yang mengabarkan Injil kebenaran-Mu. Biar Tuhan bungkus tutup dengan kuasa darah-Mu, Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami semua boleh melayani dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa sore ini. Haleluya. Amin. Baiklah ibu-ibu sekalian, kita di sini bukan gereja ya, tapi komunitas. Komunitas lansia JIG ya, dan terdiri dari beberapa gereja yang ada di sini. Tapi Tuhan tidak memandang gereja kami, Tuhan memandang hati kami untuk senantiasa memuliakan nama Tuhan. Baiklah, kita akan bangkit berdiri, kita akan pujikan Ku Tak Pandang dari gereja mana. Kita akan menyanyikan dengan penuh sukacita. Asal
itu yang harus kita lakukan. Karena kita semua adalah keluarga Allah. Keluarga Allah yang sangat dikasihi Allah. Dan kita harus senantiasa melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sukacita hari ini. Amin. Kita sukacita, kita boleh berkumpul bersama-sama memuji nama Tuhan. Baiklah, kita akan naikkan satu pujian. Hari ini kurasa bahagia. Bersama
Monggo Bu. Mari, siapa yang bersaksi? Monggo mari. Baiklah, kalau tidak ada, saya sendiri yang akan bersaksi. Ada. Oh, Bu Sri mari. Shalom teman-teman semua, saya mau saksi sedikit. Tempo hari ku tanggal 10 pagi minggu saya diajak ke Surabaya. Saya senang sekali juga ke Surabaya. Cuma kepingin tahu toh ibadah di Pak Pendeta Samuel Gunawan di dalam tempe. Saya kepingin tahu sekalian udah. Cuma sekarang kalau saya diajak lagi saya nggak mau. Nomor 1 sampai nomor 2 kemalaman saya pulang jam 10 malam. Terus cuma firmannya bagus. Ke-1 itu Pak Samuel Gunawan, kedua Bu Sandy dari Jakarta. Yaitu kesaksian saya teman-teman. Kalau teman-teman mau pergi boleh. Nanti tanggal 17 jam 7 pagi ada, cuma gak dijemput. Tunggu di titik 1 Sultan, titik 2 Anaya. Tapi saya tidak mau datang lagi. Saya mau ikut pelayanan sama Pak Wijaya aja. Saya senang sekali kalau ikut pelayanan Pak Wijaya di gereja desa-desa. Lalu dikasih bonus ke pantai, kadang ke gunung Kelur. Saya senang sekali teman-teman. Itulah kesaksian saya. Pak Wijaya itu baik, juga memberi anggota lansia sedikit ke ibadah pelayanan di desa-desa. Ibu-ibu kalau mau ikut boleh. Terima kasih untuk kesaksian saya. Tuhan memberkati. Amin. Baiklah, Tuhan baik dan senantiasa mengasihi kita, dan setiap hari apa yang kita perlukan Tuhan adakan. Saya akan bersaksi untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan dalam keluarga kami. 3 bulan yang lalu sempat anak saya nomor 1 Maya operasi gondok selama 5 jam. Di situ Bapak dan Ibu Yakub setia untuk mendukung doa pada saat anak saya masuk dalam operasi sampai selesai. Begitu selesai operasi, suaminya harus tanda tangan karena penyakitnya ini harus di lab. Itu ada masalah apa atau apa bisa kelihatan di lab. Seminggu kemudian hasilnya sudah selesai dan ternyata kanker ganas. Yang Tuhan katakan, yang dokter katakan kepada suami anak saya. Saya waktu itu doang, saya katakan, Tuhan, kuatkan hati kami supaya anak kami juga dapat menjalani dengan hati yang tabah, karena Tuhan senantiasa akan menolong kami. Hari berhari, seminggu lagi anak kami harus kontrol ke dokter, dan dokter katakan 3 bulan lagi akan operasi lagi untuk ambil yang satunya karena ini kanker ganas. Anak saya tetap tabah. Saya bersyukur bahwa anak saya tidak down, malah saya yang down. Anak saya tidak down, tabah. Dia katakan, Tuhan Yesus, saya sudah sembuh. Saya sudah sembuh, saya tidak sakit. Dia selalu berkata demikian. Sedangkan di gereja saya, anaknya hamba Tuhan juga operasi semacam anak saya dan juga
ganas juga kankernya. Itu sempat tidak bisa bersuara selama 2 tahun. Tapi anak saya Maya begitu keluar dari rumah sakit hanya 3 hari saja yang dia bisik-bisik. Tapi selanjutnya dia kecil suaranya keluar. Dan puji nama Tuhan, pada bulan Agustus suaranya sudah pulih kembali. Pulih kembali, tidak lama, tidak 2 tahun, tidak menghabiskan biaya yang cukup banyak. Sudah pulih kembali. Dan memang dia senang karaoke, dia selalu nyanyi untuk kayak aku nyanyi. untuk menghibur tetangga. Ya, puji nama Tuhan. Kalau saya melihat dengan 2 tahun anak gembala saya tidak bersuara, tapi anak saya cuma 3 bulan timbul kembali suaranya normal. Mujizat Tuhan telah nyata dalam hidup anak saya. Pada saat kakak di YHS, pendeta Simon dari Timur melawat anak saya. Dengan doanya, berkat doa semuanya, Tuhan dengar. Dan anak saya sudah pulih kembali suaranya. Kalau memang bulan Oktober nanti harus operasi, biar itu terjadi kehendak Tuhan saja. Amin. Untuk kesehatan anak saya. Amin. Amin. Demikianlah kesaksian saya, di mana Tuhan senantiasa memberikan mujizat-mujizat di dalam keluarga saya. Tuhan baik, Tuhan kita dahsyat. Jangan ragu-ragu. Kalau mengikut Tuhan Yesus dahsyat dan mampu melakukan segala perkara dalam hidup kita. Amin. Terima kasih. Boleh saya mau Puji Tuhan. buka kesaksian Bapak Ibu. Saya masuk jadi orang Kristen itu kurban keluarga. Saya tidak diakui sama saudara-saudara saya karena saudara saya mudin juga haji, jadi saya dibuang. Tapi puji Tuhan, saya walaupun kehilangan saudara satu keluarga, tapi saya nemu keluarga begitu banyak di sini. Saudara-saudara kami telah menyayangi kami dan mengasihi saya. Waktu pergi ke Pacet apa mana itu ya? Iya. Waktu itu biasanya kalau narik uang itu kan hari hanya. Waktu hari H itu saya nggak bawa uang, ditarik sama Bubun. Terus Bu Gunawan saya omongin nanti kalau berangkat saja Bu. Iya kata Bu Gunawan. Setelah itu Bu Gunawan jam 5 subuh itu sudah nelpon saya, Bu Sumiati gak usah bayar, susah saya bayarkan. Itulah Puji Tuhan. membuka hati saya. Kalau dulu saya memang gini, iso tah uang gak nyambut gawe mangan, bilang gitu saya. Iya. Pokoknya nyangkalah pada Tuhan. Terus setelah itu saya sekarang ini dicelikkan, dibuka mataku lebar-lebar sama Tuhan. Ini loh Sumiati, kamu kalau kurang tahu, bilang gitu Tuhan. Terus waktu saya sama Bu Yayi ya gitu, saya minta permen itu loh, bukan minta uang. Kok dikasih uang mau matane doyan duit ya tak tampani aja. Saya mengucapkan terima kasih pada Bu Yayi dan Bu Gunawan juga Bu Min ya gitu. Kadang-kadang kalau nyalami ngasih uang itu semua karena Tuhan yang menggerakkan. Amin. Saya percaya bahwa Tuhan itu selalu mengasihi saya, membimbing saya. Kalau saya dulu sekolahnya itu loh, Bu, di apa itu? Pakai Hasim di Noyo, itu sekolah saya. Saya orang bisa. Sekarang alhamdulillah. Puji Tuhan. Oh ya, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tidak apa-apa saya kehilangan saudara satu keluarga tapi mendapat keluarga banyak. Amin. Amin. Itulah kesaksian saya. Terima kasih.
Puji Tuhan, Tuhan senantiasa baik. Baiklah, saatnya kita akan mendengarkan firman. Kita akan duduk diam. Kita akan mendengar firman yang akan dibawakan oleh hamba-Nya. Sebelum kita mendengar firman, kita akan siapkan hati kita. Kita akan pujikan satu pujian. Siapkan hatiku Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, pada sore hari ini hati kami berlimpah dengan syukur Tuhan. Terima kasih Kau memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah, untuk menikmati kemurahan-Mu, untuk menikmati hadirat-Mu. Dan sekarang kami akan menikmati firman-Mu. Tuhan yang baik, Engkau ada di tengah-tengah kami karena Engkau bertata di atas pujian kami. Dan sekarang ini Engkau memberkati kami lewat firman-Mu. Tuhan, kami butuh Engkau. Kami sangat perlu Engkau Tuhan. Oleh sebab itu teguhkan iman kami Tuhan. Firman-Mu meneguhkan iman kami. Firman-Mu membawa kami kepada satu kepastian tentang keselamatan. Tuhan, urapi hamba-Mu, layakkan kami semua. Baik hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, baik kami yang mendengarkan Tuhan, supaya kami sama-sama diberkati. Terima kasih Bapa. Yang siap mendengar firman Tuhan bersama saya katakan amin. Shalom saudara. Shalom. Perkenalkan, nama saya David saudara, dari Surabaya. Saya diminta untuk melayani di sini. Pak, tolong layani Pak. Di sini banyak lansia. Lansia itu cintaannya Tuhan loh ya. Tuhan mencintai loh. Saudara, saya akan membawakan satu renungan saudara, tentang sebetulnya ini adalah dasar daripada kekristenan saudara. Kenapa kita mesti harus jadi orang Kristen? Ini sebetulnya dasarnya untuk kita. Kenapa saya harus percaya Yesus? Saudara, saya akan baca di dalam Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16, demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengkaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, kalau kita ngomong karena begitu besar kasih Allah akan kita semua, sebab itu Dia mengaruniakan anaknya. Anaknya itu siapa saudara? Yesus. Apa yang dimaksud anaknya itu? Apakah Allah begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga Allah kawin sehingga dua anak? Apa seperti itu? Enggak ya saudara. Yang dimaksud anaknya itu yang pertama keluar dari diri Allah, yaitu firman Allah. Firman Allah itu yang menjadi manusia. Firman Allah bersama-sama dengan Allah. Allah yang tunggal itu mempunyai firman bersama-sama. Jadi Allah sama firman itu tidak bisa dipisahkan saudara. Allah ya firman, firman yang ya Allah. Lewat firmannya Allah menjadi manusia. Untuk apa Dia menjadi manusia saudara? Untuk apa Dia menjadi manusia? Menyelamatkan. Pinter semua dari sini. Yuk kita baca. Ayo Pak Chandra. Yohanes 3:17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Amin. Tuhan datang sebagai manusia, Allah sendiri turun sebagai manusia lewat firman-Nya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Saudara, kenapa Dia mesti harus jadi manusia toh saudara? Untuk menyelamatkan mesti repot-repot. Untuk menyelamatkan saudara Dia harus jadi manusia. Manusia bukan manusia yang pangeran ya atau raja, tapi manusia yang Berdosa. bukan. Manusia yang hina saudara. Yesus tidak berdosa. Jadi Dia menjadi manusia yang biasa, yang hina saudara. Dan Dia harus hidup dalam penderitaan, akhirnya Dia mati di kayu salib. Gunanya untuk menebus dosamu dan dosa saya. Ini saudara, mungkin kita ngomong, apakah tidak ada jalan lain toh? Untuk menyelamatkan manusia, apakah tidak ada jalan lain? Sehingga Dia harus repot-repot menjadi manusia dan harus mati di kayu salib. Dia harus menderita, akhirnya mati untuk menebus dosamu dan dosa saya. Saya ambil satu contoh saudara. Ini ada kebakaran ya di gedung yang tinggi
di lantai 20. Lah, di lantai 10 itu terjadi kebakaran, saudara. Semua orang lari menyelamatkan diri. Nah, pada saat itu di lantai 20 itu ada anak, saudara, berteriak-teriak. Nah, yang nonton itu banyak orang, saudara. Yang nonton di pinggir gedung terbakar itu yang nonton itu banyak. Lah, di situ ada anak-anak kelihatan di jendela. Anak itu berteriak-teriak minta tolong. Pada saat itu ada seorang yang nekat, saudara, masuk nerobos, masuk ke gedung yang lantai 20. Dia ambil anak itu, dia turun karena api sudah membesar, tidak ada jalan lain. Kalau dia turun, dia akan mati, anak itu akan mati. Dan pada saat itu keputusannya adalah memecahkan jendela, dia loncat dari lantai 20, saudara. Dia loncat. Sebelum sampai ke tanah, anak itu dilempar kepada penonton dan dia jatuh, mati. Anak itu hidup. Dia pahlawan atau bukan, saudara? Pahlawan. Tapi ada cerita lain. Sebelum dia loncat, ada helikopter datang. Pak, ojo loncat, Pak. Ikut saya aja, ikut saya. Lalu dia ngomong, enggak, aku mau loncat aja. Dia loncat. Dia jatuh, anaknya selamat. Dia pahlawan atau mati konyol? Mati konyol. Kok pinter semua ya sini. Karena apa? Ada jalan lain untuk dia tidak mati. Demikian juga Kristus. Kalau memang ada jalan lain manusia bisa diselamatkan, kematian Kristus adalah kematian yang konyol. Amin. Karena hanya dia harus menebus dosamu. Itu jalan satu-satunya. Dia harus jadi manusia dan mati di kayu salib. Nah, yang pertama, kenapa dia harus menebus dosa? Karena yang pertama, karena adanya dosa. Dosa itu begitu kuat mencengkeram kehidupan manusia. Pada saat Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, Adam dan Hawa itu dulu itu hidup untuk gak iso mati. Maksudnya hidup kekal. Dia diciptakan begitu indah. Allah menciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Sempurna, bagus, ciamik. Bendino Tuhan itu bersayang-sayangan sama Adam dan Hawa. Dan tapi pada saat dosa dilakukan, semuanya hancur. Rencana Tuhan untuk membuat Adam dan Hawa tidak mati, hancur semua. Adam dan Hawa harus terusir dari Taman Eden. Dosa merasuk ke dalam kehidupan Adam dan Hawa sampai keturunannya. Mungkin saudara ngomong ini, Pak, sing dosa iki kan Adam. Aku ra melok-melok kok kecemplungan dosa. Ngerti dalam maksudnya? Dosa dari Adam dan dulu Adam dan Hawa hidup dalam kesucian, saudara. Sebelum dosa itu merambah, Adam dan Hawa hidup dalam kesucian. Semua pikirannya suci, hatinya baik. Sampai iblis datang untuk menipu. Lah, jadi dosa yang itu menurun kepada keturunannya. Coba kita lihat Roma 5 ayat 18 sampai 19. Roma 5 ayat 18. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Amen.
Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran, yaitu Adam, semua orang beroleh penghukuman. Semua orang itu keturunannya Adam, saudara dan saya. Adam tidak benar, kita tidak benar. Adam berdosa, kita semua berdosa. Adam taat, kita taat. Adam suci, kita suci. Adam berdosa, kita berdosa. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Jadi Adam itu adalah perwakilan dari semua umat manusia. Mungkin saudara gini ya, dosa kok diwarisin toh Pak? Kira-kira sing dinamane warisan itu lek diwarisne adil enggak saudara? Mungkin lek enggak enak enggak adil ya saudara ya. Lek enggak enak mungkin saudara mending enggak adil, soalnya enggak enak saudara. Tapi lek enak adil. Contohnya lek saudara itu anaknya tukang garam, sogeh pol, terus bapakmu itu mati, terus warisannya neng gini dikene wong lain, adil enggak? Harus jatuh pada itu lek sugih duwe oke, tapi lek dosa podo saudara ya diwariskan. Itu yang namanya original sin saudara. Nah, dosa waris. Nah, dosa waris itu mempengaruhi manusia yang ini. Ambil satu ilustrasi ya. Indonesia sekarang ini kan musimnya bal-balan loh saudara. Orang bal-balan itu Indonesia itu diwakili berapa orang saudara? 11 orang bertanding. Sekarang ini nggak tahu dengan siapa sekarang ini. Nah, katakan bertanding dengan Malaysia, yang musuh bebuyutan. Nah, pada saat Indonesia menang, saudara seneng enggak? Seneng, tepuk tangan. Terus saudara ditekoni, kowe melok main enggak? Enggak. Pada saat Indonesia kalah, saudara enggak boleh ngomong, wah enggak bisa, karena saya enggak main. Enggak, saudara. Karena sudah diwakili oleh kesebelasan. Demikian juga kita diwakili oleh Adam dan Hawa. Adam suci, kita suci. Adam berdosa, kita berdosa. Adam melanggar, kita melanggar. Nah, dosa itu tuh begitu kuat mencengkram kehidupan manusia. Mungkin ada pengajaran gini ya, anak yang baru lahir itu anak yang suci gitu ya. Pernah dengar itu enggak? Nanti kayak kertas putih gitu ya, anak baru lahir. Lek sekali berdosa terus dititik sama tinta hitam. Satu berdosa neh loro, telu, papat gitu ya. Nah, tapi di dalam kekristenan enggak, saudara. Kita lihat Mazmur 51 ayat 5. Mazmur 51 ayat 5, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi di dalam kekristenan ini, anak dalam kandungan di mata Tuhan itu adalah orang yang berdosa. Statusnya dosa. Oleh sebab itu Yesus harus datang. Pokoknya harus datang. Dosa itu begitu kuat mencengkram kehidupan manusia. Tidak bisa lepas. Coba Kejadian 6 ayat 5. Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Dengar nih saudara, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya hanya ingin membuahkan kejahatan. Ini zaman kejadian dhisik apa sampai sekarang? Woi. Orang jahat itu zaman dulu, sekarang enggak ya, sekarang apik ya. Sekarang tambah jahat. Ini bukan hanya dulu,
Karena apa? Natur dosa itu kuat sekali. Dulu Adam itu diciptakan suci, tidak punya pikiran jelek, hatinya baik. Tapi setelah dosa masuk, menurun kepada keturunannya, segala kecenderungan hatinya hanya ingin membuahkan kejahatan. Yesus harus turun karena keadaan manusia semakin jahat. Nggak bisa lepas. Sehingga dosa itu sebagai natur di dalam diri kita. Ini ya. Macan itu binatang buas apa jinak? Macan kenapa disebut buas? Karena dia untuk makan mesti membunuh binatang lain, mangsanya. Tak tanya nih, macan lek tidur buas apa jinak? Jinak. Ayo sapa wani ngelus-ngelus macan turu. Ayo. Walaupun dia tidur, naturnya itu yodo. Naturnya ya bu. Kaya orang, walaupun dia ndak nyolong, dia ndak berzina, dia ndak ngerampok, di mata Tuhan natur kita itu jahat. Ada kesempatan untuk berjahat, jahat. Ya ora. Lek kowe ngomong, aku ndak berbuat apa, karena ndak ada kesempatan. Pada saat ada kesempatan, natur jahat itu keluar dari diri kita, dan kita yes ngono kuwi. Yes ngono kuwi, jahat. Amin. Oleh sebab itu Yesus harus hadir. Yang pertama, tadi apa? Yesus harus datang karena adanya dosa. Yang kedua, dosa harus dihukum. Itu keadilan. Adil, Tuhan itu adil. Dosa harus dihukum. Nahum 1 ayat 3. Nahum 1 ayat 3. Yang A saja. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Amin. Stop. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Artinya orang yang bersalah harus dihukum. Orang berdosa harus dihukum. Hukuman yang paling top yang Tuhan berikan pada manusia apa, saudara? Kematian. Kematian. Kematian itu ada 3 jenis. Yang pertama kematian rohani. Kematian rohani. Coba kita lihat Kejadian 2 ayat 17 ada. Tidak ada ya. Saya tak bocone. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Dalam Kejadian Tuhan itu berfirman kepada Adam dan Hawa. Semua pohon buah dalam taman ini boleh engkau makan. Tetapi di tengah-tengah ini pohon pengetahuan baik dan jahat ojo engkau makan. Pada saat hari engkau memakannya engkau pasti mati. Setelah dia makan, dia mati enggak? Enggak. Dia secara fisik enggak mati, tapi dia mati secara dia harus terpisah dari Bapa. Kalau dulu dia setiap hari itu berkomunikasi, hubungannya intim, tidak ada pembatas antara bapak dan anaknya, yaitu Adam dan Hawa. Dia disayang, dieman-eman, ciptaan yang paling dicintai. Tapi pada saat dosa itu merasuk dalam kehidupan Adam dan Hawa, dia harus istilahnya diusir dari Taman Eden. Dia harus pergi, hubungan sama Bapa terputus. Itulah kematian rohani.
Jadi kematian rohani itu terputusnya hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Yang kedua, dari kematian rohani tadi menurun kepada kematian jasmani. Harusnya dia hidup kekal. Tapi karena kematian rohani itu, mungkin pada zaman Adam umurnya sampai 900 ya saudara. 900, Adam kalau tidak salah 930. Yang paling tua siapa saudara? Itu salah. 900 berapa? 60? 969. Nah itulah. Tapi menurun setiap generasi sampai sekarang ini umur manusia 60, 70, 80 ya. Yang sudah 80 lebih itu bonusnya. Saudara, dari itu kematian rohani, kematian jasmani, lalu kematian apa saudara? Kekal. Kematian kekal itulah yang paling mengerikan. Oleh sebab itu Yesus harus datang. Wahyu, coba Wahyu 20 ayat 14. Wahyu 20 ayat 14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Lautan api. Saudara, mungkin saudara tidak pernah diajar ya tentang apa? Neraka ya saudara. Kita berandai-andai aja. Bayang-bayang itu. Saudara, ibu-ibu ini mesti pernah goreng. Ya toh? Lek goreng terus bledos nyiprat di tangan, rasanya apa saudara? Sakit ora? Sakit. Lek minyak wakeh iso mentol. Saudara bayangin, beliau minyak 1 drum, 1 tibik, godoken sampai luduk. Terus saudara itu bayang lo dicowang ning minyak bendung. Ayo piye rasane? Sakitnya luar biasa saudara. Ini tidak main-main loh saudara, ini benar. Tapi yang dikatakan firman Tuhan, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Minyak itu lek air umum 100 derajat. Lek minyak umum itu paling enggak 180 derajat. Lek lautan api itu ribuan derajat tuh saudara. Ini besi mbok lempar nih itu langsung leleh. Lah itu loh saudara dicemplung nih kono. Rasanya piye saudara? Dan saudara enggak bisa mati. Merasakan setiap hari kesakitan yang luar biasa. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan di sana itu ada kertakan gigi. Apa yang dimaksud kertakan gigi? Ngempet, geget sampai untukmu muni kretek, saking ngempet lorone. Dan itu berlanjut ribuan tahun dan untuk selamanya. Ngeri enggak? Ngeri. Halo, kok menang itu yo? Takut. Bayangno. Nek saudara nyemplung nek kono, aduh. Yesus harus datang. Tadi yang pertama karena dosa, yang kedua dosa harus dihukum, yang ketiga Yesus harus datang karena apa? Manusia tidak bisa diselamatkan dengan cara apapun. Tidak bisa diselamatkan dengan cara apapun. Yang pertama, dengan berbuat baik. Manusia tidak bisa diselamatkan dengan cara berbuat baik gini maksud saya. Ada pengajaran toh ya. Lek untuk mencapai surga, kowe mesti harus perbanyaklah perbuatan baik, amalmu, ibadahmu. Wah, kayak ono. Nanti ditimbang dhuwur. Lek apa? Lek abot dosane ya nyemplung neraka, lek abot apike nyemplung. Terus lek padha nanti. Enggak, saudara. Ini perbuatan baik kita
ndak iso nutupi dosa. Perbuatan baik saya ndak iso nutupi dosaku. Ini ya Pak. Ambil satu contoh. Saya keluar naik sepeda motor nggak pakai helm. Terus disemprit Pak polisi. Pak, Anda melanggar lalu lintas. Oh iya Pak polisi. Dikasih surat tilang. Nanti minggu depan Bapak ke pengadilan, di sana Bapak akan dihadapkan pada Pak Hakim. Nah, sebelum minggu depan saudara, aku nggak kebaikan saudara. Panti jompo tak bantu 5 juta, panti anak asuhan tak bantu 5 juta, tanah longsor tak bantu 5 juta, kuabe tak bantu. Baik toh? Baik enggak bantu? Sampai entek 25 juta. Pakai duitku. Terus besoknya waktu di pengadilan, Saudara David, saudara telah melanggar pasal ini. Oleh sebab itu negara mendenda saudara. Sebentar Pak Hakim, sebelum Pak Hakim memutuskan saya untuk dihukum, kemarin saya telah bantu ini sampai habis 25 juta. Tak duduh nih tanda terima nih. Kira-kira saya bebas enggak? Ya. Artinya apa? Bayar dulu. Artinya kebaikanku ndak iso nutupi dosa. Dosa tetap harus dibayar. Bayarnya kangge apa? Kematian. Itu yang mengerikan sekali. Manusia tidak bisa diselamatkan dengan berbuat baik. Yesaya saudara, Nabi Yesaya dengan urapan Tuhan, dia ngomong, Yesaya 64 ayat 6 yang A saja. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Amin. Segala kesalehan kami seperti kain kotor. Bukan segala kejahatan ya. Yang seperti kain kotor itu bukan kejahatan kami, tapi kesalehan kami. Tuhan salehku ki lho nek apa nih Tuhan? Ndek hadapanmu kayak kain kotor. Kalau ngomong kain kotor di sini apa saudara? Bukan. Bukan. Itu kain pembalut wanita. Lepas haid. Jijik indah. Ibu-ibu menang. Ya jijik ya saudara. Masa itu sebagai apa? Tiket ke surga. Sebagai kain kotor. Jadi tidak bisa disamai dengan berbuat baik. Martin Luther, Bapak Reformasi ngomong, orang yang ingin berbuat baik untuk masuk surga itu orang yang celaka dan tersesat dan terkutuk. Dia seumpama mau menyeberang laut Atlantik memakai perahu kertas. Ya tidak mungkin toh, perahu sing gede aja, sing guling banyak, pakai perahu kertas. Hal yang mustahil untuk berbuat baik supaya masuk surga. Oleh sebab itu Yesus harus turun. Tadi tidak bisa diselamatkan karena berbuat baik. Yang kedua, tidak bisa diselamatkan karena bertobat. Loh kok bertobat ora iso selamat iki piye to? Kan harus bertobat. Iki bertobat tidak bisa, Saudara. Nah, di dalam kalau kita baca, kita belajar Alkitab, ada 3 bahasa Yunani di dalam arti kata dosa. Dosa itu ada 3 yang disebut nih. Yang satu hamarsia. Hamarsia itu kayak kita manah atau nembak ndak pas, luput, kena sebelah hamarsia. Yang kedua paraptomata. Paraptomata itu ya diartikan dosa. Seperti apa lampu merah buat terobos ya. Itu paraptomata. Yang kedua ovelema. Ovelema itu diartikan sebagai hutang, Saudara. Lah, di dalam doa Bapa kami itu ya jangan pakai ovelema.
Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Sebetulnya kalau diterjemahkan dengan hutang, ampunilah segala hutang kami seperti kami mengampuni orang yang berhutang kepada kami. Hutang tidak bisa diselesaikan dengan berhenti hutang. Ambil contoh, saya jalan-jalan di Surabaya. Karena sudah kenal mbak gembalamu, dompetku hilang. Pak Gembala, aku pinjem duit Pak. Piro Pak David Notio? 2 juta. 2 minggu lagi ketemu, aku nyilih nih. Pak nyilih nih Pak, piro? 3 juta. Disili. Gembalamu duit oke, utang. Terus ketemu lagi. Nyilih nih, kira-kira ngamuk ndak? Ngamuk. Setelah ngamuk, firmane metu kabeh. Aku diseneni di. Lah setelah itu aku ngomong, Pak aku nyesel. Sejak saat sekarang ini, aku bertobat Pak, ndak akan pernah utang neh mbek kowe. Kira-kira aku hubunganku mbek gembalamu beres ndak? Ngapa? Belum bayar. Oh, urung bayar pinter. Belum bayar dulu. Jadi dosa tidak bisa diselesaikan dengan berhenti berdosa. Berhenti berdosa, bertobat harus dibayar, kecuali ada orang ini Pak Chandra, Pak ini kue duitmu tak bayar nih ya. Kotio beres. Halo Pak Gembala, beres sudah selesai karena ada yang membayar. Kita butuh pembayar hutang. Oleh sebab itu Yesus harus datang. Lah, Yesus datang. Dia harus bayar 3 kematian tadi di atas kayu salib. 3 kematian yang saudara alami, dia bayar di atas kayu salib. Dia harus mengalami 3 kematian itu. Yang pertama, kematian apa? Rohani. Apa yang dikatakan Yesus? Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapa yang meninggalkan Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan digebuki, pada saat Tuhan disesat, pada saat Tuhan disalib, tidak pernah ngeluh. Tapi pada saat Bapa meninggalkan dia, karena dia harus menanggung dosa umat manusia, maka Bapa harus pergi. Dia sangat susah, sedih. Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Kesedihan yang luar biasa, sakit hati ditinggalkan Bapaknya. Dan kedua, kematian apa? Jasmani. Ya Bapa, aku serahkan nyawaku. Mati tenan saudara. Mulai enek mau ngomong Yesus ki gak mati suri, aja percaya wong dhewe ngomong dhewe kok. Ya Bapa, aku serahkan nyawaku, mati tenan. Dan kematian kekal, walaupun Yesus tidak dihukum di neraka, tapi kesengsaraannya itu dia tanggung di atas kayu salib. Mulai saat Via Dolorosa, perjalanan dia digebuki, sampai dia mati di atas kayu salib. Itu mewakili kematian yang kekal, saudara. Saudara apa? Salah satu kata-kata Tuhan Yesus dari 7 kata-kata di atas salib apa? Aku haus. Saudara ngomong aku haus, saudara ingat apa? Firman yang mana? Pada saat orang kaya dan Lazarus. Ingat saudara? Lazarus di pangkuan Abraham. Orang kaya di neraka. Dia katakan, Bapak Abraham, suruhlah Lazarus mencelupkan jarinya ke air, menyejukkan tenggorokan, karena aku di sini sangat menderita. Penderitaan seperti itu dialami Tuhan Yesus. Dia orang kaya itu di neraka.
Dan penderitaan seperti itu dialami Tuhan Yesus di atas kayu salib. Amin, saudara. Dia lakukan itu loh untuk saudara dan saya. Dan apa yang kita dapatkan dengan kematian itu? Apa yang kita dapatkan dari kematian Kristus di kayu salib itu? Coba Kolose 2 ayat 14. Kolose 2 ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Dengan menghapuskan surat hutang. Setiap kita berdosa itu dianggap sebagai hutang, dan itu ada suratnya. Yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Surat itu loh mendakwa kita, mengancam kita untuk dimasukkan ke dalam neraka. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya di atas kayu salib. Lunas. Hutangnya dibayar. Kok menengah toh ya saudara, hutangnya lo dibayar. Tepuk tangan toh ya. Amin. Kok kami mendengar ini, hutangnya lo dibayar. Amin. Sing bayar siapa? Yesus. Kematiannya di atas kayu salib membayar hutangmu. Ya. Terus apa lagi? Coba kita lihat Efesus 1 ayat 7. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dengan matinya di atas kayu salib, dosamu diampuni. Ada pengampunan dosa di sana. Amin. Dosamu diampuni. Amin. Masuk Kristen, percaya Yesus, dosamu diampuni. Terus saudara tanya, dosa yang mana Pak yang diampuni? 1 Yohanes 1 9b. Tak bocone aja nih. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Menyucikan kita dari segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Kisah Rasul 13 ayat 39. Dan di dalam Dialah, di dalam Yesus, setiap orang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa. Sekali lagi, tadi segala dosa, segala kejahatan, ini segala dosa. Nah, ini 1 Petrus 3 ayat 18a. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa. Nah, 1 Yohanes 1 ayat 7b. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi dosa sing diampuni ini, dosa sing mana? Ayo bareng. Segala. Semua dosamu, kejahatanmu diampuni. Kira-kira lek saudara ngene, lek uripmu itu 60 tahun, semua dosamu selama 60 tahun diampuni, kejahatanmu diampuni. Lek kowe uripmu 70 tahun, semua dosamu diampuni, kejahatanmu diampuni. Lek dosamu kabeh diampuni, kira-kira nek kowe mati selamat ora? Selamat. Ayo yang mantep toh, selamat ora? Selamat. Kurang kompak ya. Selamat enggak? Selamat. Nah, ngono lho. Masuk surga. Iya. Tak tanya itu. Allahnya siapa yang mau
berkorban mati untuk saudara dan saya. Boleh ono seluruh dunia, gak ono selain Yesus. Amin. Amin. Tepuk tangan toh. Bu, pilihanmu tepat. Jadi saudara, keselamatan kita itu ya dan amin. Bukan moga-moga, bukan maybe yes, maybe no. Tapi pasti. Coba Yohanes 10 ayat 18, 19. Yohanes 10 Ayat 28, sorry. 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak merebut mereka dari tanganku. Dan tangannya Bapa juga nyekeli. Tanganmu kiri kanan ini dicekel Tuhan Yesus. Pasti selamat. Jadi selamatmu itu karena dosamu diampuni. Amin. Amin. Mantep orang milih Yesus. Mau tanya Pak, Ya, nanti ya Bi. kan Yesus hadir tahun masih hidup. Nah bagaimana orang-orang sebelum Oh, iya, nanti Yesus? ya. Ini saya penting. Ya nanti Oh, kamu penjelasan. tanya, oh, Ini tanya loh. Ini Yesus. Ini Yesus. Ini zaman perjanjian baru. Imane itu ke sini, ke Yesus. Zaman perjanjian lama, semua kitab mulai Kejadian, Keluaran, Muhammad bilang semua menubuatkan Yesus. Ini beriman kepada sini, ini Yesus. Yang perjanjian lama beriman kepada Yesus diselamatne, yang ini beriman kepada Yesus diselamatne. Amin. Amin. Ya nanti tak jelaskan nanti. Jadi imanmu yang menyelamatne. Dosamu diampuni. Lah terus piye, Pak? Lek aku wis selamat, aku kudu piye, Pak? Coba 1 Yohanes 2 ayat 1. 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan supaya kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang hadir. 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Ada perintah ojo gawe dosa. Tapi tak tekoni, sik gawe dosa ora? Sik ora? Ayat selanjutnya. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus. Amin. Ini saudara. Lek kowe kita wis selamat. Apa kok terus kita, weh Pak, aku sesuk tak berzina, aku sesuk tak nyolong, aku sesuk tak gawe dosa. Apakah seperti itu orang Kristen? Ya. Kita berbuat baik karena sudah diselamatkan. Amin. Amin. Saudara tak ini perbedaannya Kristen sejati dengan Kristen KTP. Lek saudara nggih dosa, saudara krasa prane ati lek saudara itu. Nyesel enggak? Nyesel apa bangga? Nyesel. Walaupun dosamu wis diampuni, kowe pada saat kowe berdoa pengen Yesus, aku kok koyok ngene kok Tuhan. Ya apa ndak? Itu tandanya kowe bener-bener anak Tuhan. Roh Kudus ada dalam dirimu. Roh itu memberitahukan kepadamu, kowe salah nak. Amin. Tapi pada saat engkau berbuat dosa, engkau tidak merasakan apa-apa, dan orientasi hidupmu hanya untuk berbuat dosa. Aku tidak yakin kowe Kristen sejati.
Karena di dalam kekristenan ini, di dalam apa gereja Tuhan, ada ilalang, ada gandum. Sing ilalang sampai tua itu tidak berbuah. Bener enggak? Tapi gandum pasti berbuah. Itu. Saudara, keselamatan itu pasti. Bayangno saudara ndak duwe Yesus. Sapa sing nebus dosamu? Siapa yang bayar dosa kita? Tidak ada. Terus bagaimana kalau orang menolak Yesus? Yohanes 8 ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu mati dalam dosamu. Sing tidak percaya mati karena dosa-dosamu. Karena dosamu gak enek sing nebus, hutangmu gak ono sing bayar. Kamu binasa. Terpujilah kita punya Yesus. Bangga Anda punya Yesus? Bangga Anda? Tepuk tangan saudara. Ajarno ndek anak-anakmu. Ajarno ndek putu-putumu. Ajarno ambek orang-orang yang ketemu engkau. Keselamatan hanya di dalam Yesus. Di luar itu tidak ada. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami mengucap syukur pada sore hari ini Tuhan. Tuhan, hamba-Mu terbatas memberikan penjelasan Tuhan, mungkin kurang sempurna. Tapi biarlah roh yang Kau taruh dalam hidup kami Tuhan menyempurnakan iman kami, menyempurnakan pengertian kami untuk mengiring Engkau. Tuhan, sekali Yesus tetap Yesus. Kami tidak akan menukarkan Engkau dengan Allah yang lain. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Yesus Tuhan. Thank you Lord, berkati jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Kami yakin, kami percaya, kami tidak takut dengan kematian Tuhan. Kapanpun kami mati, kerajaan surga Engkau sediakan bagi orang-orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Diberkati kita semua. Amin. Amin. Sangat diberkati karena firman-Nya ya dan amin. Firman malam ini begitu indah, menguatkan iman percaya kita. Baiklah, sebentar lagi kita akan persembahan. Mari Gunawan berdoa untuk persembahan. Kita berdoa untuk sembahan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kalau Tuhan telah mengirim hamba-Mu Pastor David Chandra yang sudah memberkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih, biarlah kami boleh sungguh-sungguh di dalam kami mengiring Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa mengingat akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib untuk menyelamatkan setiap kami ya Bapa. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang mengasihi setiap kami. Jika seharusnya kami ini Tuhan dihukum, tapi karena Tuhan yang sudah mati untuk kami, maka kami boleh mendapatkan keselamatan. Oh Tuhan yang sudah Engkau, Tuhan mati di atas kayu untuk mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkat firman-Mu yang begitu indah bagi kami pada malam hari ini. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, memberkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam kami memberi di tempat ini Tuhan, kami percaya Engkau akan membalas dengan berlipat ganda persembahan ini untuk pelebaran pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami memberi dengan Tuhan sukacita. Di dalam nama Yesus kami menaikkan doa dan syukur kami. Haleluya, amin. Sementara persembahan dijalankan, kita pujikan satu pujian, Aku Diberkati.
terima kasih ya Tuhan. Kami bisa berkumpul di sini Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu, untuk mendengarkan sebagian firman Tuhan. Oh Tuhan, haleluya, haleluya Tuhan. Tak lupa kami berdoa untuk negara kita ini ya Tuhan. Beri kedamaian ya Tuhan, beri kesejahteraan. Begitu juga dengan Bapak dan Bapak Presiden beserta stafnya ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan, beri kebijaksanaan dalam pemerintahan ya Tuhan. Oh haleluya ya Tuhan, Kau berkati ya Tuhan masyarakat di Indonesia ini ya Tuhan. Beri kekuatan menghadapi semuanya ini Tuhan. Tak lupa kami berdoa untuk gereja-gereja ya Tuhan yang ada di Indonesia ini, baik di kota maupun di pelosok-pelosok ya Tuhan. Begitu juga hamba-hamba Tuhan ya Tuhan. Berilah ya keajaiban Tuhan, mujizat-Mu nyata ya Tuhan. Biarlah semua percaya akan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ku percaya Yesus, Kau berkati juga Tuhan PDJIK ini ya Tuhan. Biarlah bertambah-tambah Tuhan, mujizat-Mu terjadi di tempat ini ya Tuhan. Biarlah ya opa-opa yang ada di sini tambah cinta akan Engkau, tambah haus akan firman-Mu Tuhan. Terimalah ya Tuhan doa kami yang tiada sempurna ini Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Tiba saja pengumuman. Seperti biasa, ini menunggu pendaftaran dari saya. Nanti hari Minggu kita ada pelatihan di PTI ya, Gereja Tabernakel Indonesia di Laden. Terima kasih Pak Pendeta David Chandra ya, terima kasih. Jadi gimana syaratnya kita untuk bisa selamat gimana tadi? Bisa dapat ya dari firman tadi apa itu? Dengan Yesus supaya sudah selamat. Nah, artinya apa? Yaitu kita pun harus beriman pada Yesus dan menuruti perintah-perintahnya. Nah, ini yang kunci utamanya. Kita harus betul-betul beriman pada Yesus. Segala perbuatan tidak bisa menyelamatkan. Betul. Terima kasih. Ya, mungkin Pak Wi bisa menyampaikan. Ya, shalom. Sebelum kita akhiri, sebelumnya terima kasih buat Pendeta David Chandra sama rekannya namanya. Oh, berarti berdua, selalu berdua, David dan Chandra. Ya, terima kasih sekali. Kiranya bukan hari ini aja kita rindu taburan-taburan seperti ini, terutama di usia kita yang sudah lansia. Jadi kita ini komunitas jadi kebanyakan orangnya lansia-lansia seperti ini. Tapi bedanya di sini tidak seperti, mungkin saya berani ngomong bedanya, mereka saya bawa untuk melayani. Seperti berdoa harus gantian. Terus mungkin setiap minggu mereka harus gantian, saya ajak untuk melayani ke desa-desa. Itu jadi spesialnya seperti itu. Ya kiranya terus ditumbuhkan dengan firman-firman seperti ini. Dan kiranya bukan hari ini aja, Pendeta David nanti bisa terus, nanti kapan hari nanti kita jadwal lagi. Ya, terima kasih. Untuk pengumumannya sudah jelas ya. Jadi nanti minggu depan di GTI, nanti minggu-minggu berikutnya nanti tunggu kabar dari Pak Matius. Ya, yang spesial nanti tanggal 23 di PD KSUPD ya. Saya berharap nanti semua datang. Di situ ada pendoa yang nanti kita bukan percaya pada pendoanya, tapi biar kuasa Kristus hadir di ibadah itu. Ya, oke. Mari saya undang untuk akhiri ibadah ini dengan nyanyikan lagu. Saya undang untuk bangkit berdiri. Indahnya Tuhan berkata,
dan pertolongan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu di ibadah hari ini Tuhan. Kau sungguh luar biasa baik Tuhan. Terlebih Tuhan buat firman-Mu Tuhan yang semakin mendewasakan kami semua Tuhan, untuk percaya Tuhan bahwa keselamatan hanya ada pada-Mu Tuhan. Kiranya Engkau terus memberkati ibadah di tempat ini Tuhan. Terkhusus Tuhan hari ini Tuhan, saya berdoa buat Pendeta David Tuhan, Kau pakai semakin dahsyat, semakin luar biasa Tuhan. Kau terus melindungi, Kau berikan kesehatan yang prima Tuhan. Terlebih Tuhan akan Kau pakai menjadi teladan kebenaran firman-Mu saja Tuhan. Tuhan, saya juga berdoa buat rekan-Mu hamba Tuhan, Ko Chandra Tuhan, Kau pakai juga semakin luar biasa Tuhan. Kiranya Kau turunkan kasih-Nya buat Ko Chandra di manapun dia berada Tuhan. Hari ini Tuhan, anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan rindu menerima berkat dari-Mu. Mari kita bawa hati kita bawa iman kita angkat tangan kita tengadahkan wajah kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah anak cucumu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah usahamu, diberkatilah makanan dan air minummu. Engkau akan dijadikan umat-Nya yang kudus, agar orang-orang di sana melihat kemuliaan-Mu lewat kehidupan-Mu. Diberkatilah segala bentuk pelayanan-Mu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. Silakan untuk doa. Bapa kami yang di surga, puji syukur dan terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami barusan mendengar firman-Mu yang begitu indah. Saya percaya akan tertanam di hati kami masing-masing Tuhan. Juga Engkau berkati hamba-Nya dalam usahanya, Kau berkati dalam rumah tangganya, Kau berkati dalam pelayanannya, lebihan lebih herannya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan makan. Sebelum kami makan minum ya Tuhan, sucikan terlebih dahulu akan menjadi kesehatan kami ya Tuhan. Juga tangan-tangan yang menyediakan, Kau berkatilah ya Tuhan, kemudian berlipat ganda. Terima kasih. Doa dan permohonan kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Agak ke sini, kurang ke sini. Oke. 1, 2, 3. Ini ya. 1, 2, 3. JG Stokam diberkati. JG Stokam memberkati. JG Stokam berinovasi. Silakan duduk dulu. Ya, shalom ya. Ya, shalom ya. Ya, lain kali Om ya. Ya, Om Sako ya. Tuhan memberkati semua. Memberkati.
Ya,